Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang, negara yang selama ini menjajah Asia termasuk Indonesia pun mulai goyah. Target in sight. Ready to drop. Bomb arm. Drop it. God, forgive us. Bakudan, Nigeru. Subete ga終わりですか? Minna, nigenasai. Kita kalah. Kaisar akan menyerah kepada sekutu. Ini adalah akhir dari segalanya. Kepada seluruh rakyat, pemerintah kekaisaran telah memutuskan menerima deklarasi Potsdam. Kita menyerah. Perhatian, pada hari ini 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito melalui siaran radio dari Tokyo mengumumkan penghentian permusuhan dan menerima syarat penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Putusan ini diambil setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini baru sampai ke Indonesia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 8 malam. Saudaraku, Jepang telah menyerah. Dari mana kau tahu, Bung? Baru saja kami bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio. Berarti sekarang terjadi kekosongan kekuasaan. Betul. Inilah saatnya kita proklamirkan kemerdekaan. Wikana, Khairul, temui Bung Karno segera. Aku dan Darwis akan menggerakkan pemuda lainnya. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang. Dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Ini saat yang tepat. Jepang sudah kalah. Rakyat menderita. Kenapa harus menunggu? Jepang memang kalah, tapi Belanda bisa saja kembali. Kalau kalian yakin bisa berdiri sendiri, kenapa datang pada Soekarno? Kita tak perlu menunggu janji manis Jepang. Mereka sudah kalah dalam perang suci mereka. Dengan kekuatan kita yang sedikit, bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita melindungi rakyat? Justru makin cepat kita merdeka, makin cepat penderitaan rakyat berakhir. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja?
Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Dengan berat hati, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Meski kecewa, mereka tak putus asa dan segera menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya diputuskan untuk mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok demi menghindari pengaruh Jepang dan tekanan di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius menimbulkan kebaikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku, Nak, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka dan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi kemerdekaan segera. Mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan kembali. Bukankah sudah kami sampaikan bahwa kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI? Benar, tetapi kami berpendapat mengapa menunggu PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu masuk akal, namun kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika janji Jepang hanyalah janji manis? Apakah kita akan terus menunggu? Rakyat berhak merdeka dan sekarang saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Saya memahami pertimbangan Anda, tetapi kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Para pemuda di Jakarta juga telah menyiapkan strategi pertahanan. Apakah kita bisa melakukannya? Tentu, Bung. Asal kita berusaha, pasti ada jalan. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada 16 Agustus 1945, pukul 11 malam rombongan tiba di Jakarta. Kita harus membahas naskah proklamasi. Kita butuh tempat, tapi hari sudah malam dan Jepang tidak akan mengizinkannya. Kita bisa ke rumah Laksamana Maeda. Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membahas kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Silakan masuk. Gunakan ruangan yang ada. Saya senang mendengarnya. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo menyusun naskah tersebut.
Proses berjalan lancar dan hasilnya ditulis tangan oleh Soekarno. Pada 17 Agustus 1945, naskah proklamasi dibacakan di hadapan hadirin dan disetujui. Timbul perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani teks. Sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Lalu, siapa yang menandatangani? PPKI buatan Jepang. Kita sepakat tanpa campur tangan Jepang. Betul. Bagaimana, Bung? Apakah ada usul? Bagaimana jika hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Jangan tiru bangsa lain, kita harus berbeda. Setuju. Atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Soekarno lalu memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks tersebut. Tolong ketik dan jaga teks ini baik-baik. Siap, Bung. Pada pukul 4:30 pagi, seluruh persiapan selesai. Hadirin pulang dengan gembira. Para pemuda menyebarkan kabar kemerdekaan dan menyiapkan pengeras suara serta pamflet agar rakyat dapat mengikuti momen bersejarah ini. Soekarno dan Fatmawati berbincang setibanya di rumah. Alhamdulillah semuanya lancar. Terima kasih ya sudah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Syukur pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah upacara untuk besok sudah dipersiapkan? Sudah, akan ada pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi, kita belum punya bendera, Pak. Wah, benar juga. Bisa kamu jahitin malam ini? Tentu, saya siap. Tapi Ibu hanya punya kain putih. Kita juga butuh kain merah, Pak. Ya, kita harus segera mencarinya. Sukarni! Ya, Bung. Segera cari kain merah malam ini juga. Apapun caranya, kita harus punya bendera besok pagi. Ajak Sayuti Melik. Siap, Bung. Kami akan berangkat sekarang juga. Ini demi merah putih, demi Indonesia. Malam 16 Agustus 1945, Soekarni dan Sayuti Melik berlari tergesa ke warung soto yang sepi. Di atas warung tergantung spanduk bertuliskan Soto Mbah. Jadi Sayuti, merahnya pas. Langsung saja, ayo. Mbah Kasno, kami butuh bantuan. Wah, ada apa tuan-tuan? Mau pesan soto tengah malam? Bukan, Pak. Kami sedang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Tapi kami kekurangan kain merah untuk bendera. Kain merah? Iya, spanduk Bapak itu. Warnanya merah menyala. Boleh kami memintanya? Loh, tapi itu spanduk baru. Baru saja dicetak 2 hari lalu. Tapi spanduk itu bisa jadi bagian dari sejarah Indonesia, Pak. Tukang soto terdiam, lalu tersenyum pelan. Kalau begitu, ambil saja tuan. Spanduk bisa dicetak lagi, tapi kemerdekaan cuma sekali. Terima kasih, Pak. Merdeka! Tapi jangan lupa, kalau Indonesia sudah merdeka, datang lagi ya, makan soto gratis. Kami akan jadikan bagian atas bendera merah putih pertama. Negara ini butuh kain merah dan hanya spanduk soto Bapak yang kami temukan malam ini. Bu Fatma, ini kainnya dari spanduk bekas toko seberang. Maaf kalau tidak sempurna, tapi ini yang kami punya. Merahnya cukup terang. Cukup, ini lebih dari cukup. Kain putih ini dari selimut Bapak yang biasa menghangatkannya saat sakit. Sekarang akan menghangatkan seluruh bangsa. Setiap jahitan ini adalah harapan. Setiap tusukan jarum adalah tekad. Merah keberanian, putih kesucian. Ini merah putih kita yang pertama. Kita beri nama Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Sang Saka Merah Putih akan menjadi lambang pusaka kita. Baik, sekarang Bapak persiapkan saja pidato untuk besok ya. Hari
hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak-anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana pun menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan untuk maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang lantang, Soekarno pun membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kantor Berita Damai pagi 17 Agustus 1945. Ketika pagi datang, bukan matahari yang menyinari Batavia, tetapi harapan yang membakar dada anak bangsa. Ini dia, teks aslinya. Proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta sudah menyatakannya. Kita merdeka. Benarkah Pak Diah? Tapi Jepang... Sekarang bukan Jepang, bukan Belanda, tapi kita. Segera siarkan ini. Ketik dan sebarkan ke seluruh Nusantara. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalian ambil ini, bawa ke pasar, ke stasiun, ke kampung-kampung. Indonesia sudah bebas. Jalanan Batavia, pemuda menyebarkan selebaran. Semuanya, ini dia. Kita sudah merdeka. Tahu dari mana? Serius, Nak? Kok belum ada tentara mundur? Itu urusan nanti. Sekarang kita tahu Indonesia punya hak untuk berdiri sendiri.
palsu. Hifa BJ itu ke saya. Sekarang. Tidak, ini suara rakyat. Hey, stop. Hifa BJ is here. Sekarang juga, gak usah ngelawan. Sini nak, lewat belakang warung. Malam hari, warga membaca selebaran diam-diam. Proklamasi, kita sungguh merdeka. Di tengah gelap, selembaran kertas bisa menjadi cahaya karena kemerdekaan bukan hanya dikumandangkan, tapi diperjuangkan. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas.